dari Indonesia kan? Nah, orang Enggak, Belanda pertanyaan datang. saya, oknum-oknum yang pernah membunuh sehingga menyebabkan puluhan juta wanita menjadi janda, puluhan juta anak-anak menjadi yatim piatu, oknum-oknum ini mewariskan agama apa? Islam atau Kristen? Jawab. Saya tidak tahu itu bang. Dia agama Oh, apa? Dia enggak tahu. Tapi kalau bom Bali pelakunya tahu. bom Bali. Iya. Saya tahu lah bang. Siapa pelakunya? Ya orang kalian lah. Orang Islam. Tapi kalau ya oknum-oknum yang melakukan penjajahan 350 tahun lamanya, itu Anda nggak tahu siapa dan beragama apa? Nggak Saya tahu. tidak tahu itu bang. Berhenti jadi ilmu tadi, karena ilmu tadi membuat Anda jadi pembohong. Enggak, saya tetap jalan nih bang. Nah, itulah hebatnya orang Kristen gitu ya. Kalau bom itu terjadi satu hari, wah membekas di otak, Islam teroris. Tapi kalau Kristen membunuh bukan sehari, bukan 2 hari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, 350 tahun. Tapi apa ditanya, itu agamanya apa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Bang, coba dengar penjelasan dari saya. Dia kali Memalukan kalian Bang. ini. Kamu enggak diam kau nggak jujur, diam kau. dengar dulu. Masa Enggak. Itu Kau nggak tahu, kau diam. Agamanya dulu. Belanda dia nggak tahu. Diam. Malu dia. penjajahan itu enggak mau bilang ini agama ini. Yang penting mereka datang ke Indonesia menjajah untuk wilayah Indonesia, bukan prinsip agama. Dengar, tahu kah? Oh, Anda Di semua salah. agama, dodol. Aduh. Itu agama yang dia bawa. Anda salah. Kenapa di kampung kami juga dijajahnya? Kenapa? Itu Di mana dibunuh. dijajah? Di NTT sana. Apa yang diambilnya di sana di NTT? Nyawa manusia. Nyawa manusia. Berapa korban yang diambil di sana? Banyak bang. Banyak. Bisa melawan juga, baku perang juga. Sejarahnya Ada juga pahlawan juga di sana di NTT. Motang Rua namanya. Motang Rua. Agamanya apa Motang Rua? Kristen. Mana ada? Alamak. Berarti sama aja kalian. NTT pada saat itu masih agama animisme. NTT bang, Belum bukan Kristen. NTB. Lol. Jangan mabuk ente. Lol. NTT Aduh, bukan NTT itu ketika masuk penjajah Belanda belum Kristen. Alamak, Ini orang belaga bego ini. Saya ini. tanya NTT, agama kepercayaan nenek moyang mereka apa? Kutanya samamu dulu. Romawi bang, Katolik Romawi. Aduh. Katolik itu yang bawa Portugis, coy. Alamak. Iya memang keturunannya dari Portugis bang, NTT. Aduh, parah. Portugis datang ke NTT ngapain? Menjajah atau rekreasi? Menurut sejarah dari nenek moyang kami bang. Enggak, dengarkan pertanyaannya dulu tuh. NTT datang ke Portugis datang ke NTT itu menjajah atau rekreasi? Dagang rokok. Gini bang, kalau Ya jangan begini, kucil nggak mau jujur banyak percuma. saya nggak tahu itu bang. Saya jawab ya. Nah, saya jawab ini kan abang kan tanya soal dia mau. Apa pertanyaannya? Ya pertanyaan dari abang tadi kan. Apa? Portugis datangnya ke NTT itu menjadi penjajah atau Rekreasi. itu. Jadi itu yang saya nggak tahu bang. Intinya Nggak tahu. kan itu untuk sejarahnya di NTT. Yang begini dia nggak tahu. Kamu Enggak, tahu untuk- tidak? Agama saya tahu. pertama yang masuk di NTT itu Islam atau agama Kristen? Kamu jujur dulu, kalau kamu pernah belajar tentang nenek moyang kalian. Kalau untuk dari nenek moyang bang Kristen bang, itu aja. Nenekmu kiper. Islam goblok. Islam Itu yang ada- pertama di ada NTT. Al-Quran di Allah, Agama tertua di NTT itu Islam. La haula wala quwata illa billah. Gini, Bang. Pada Gini, Bang. abad ke-15 tahun 1400 sekian itu Islam pertama masuk ke sana. Tepatnya di Pulau Solor. Nanti ketika datang penjajah, baru NTT itu ikut agama penjajah karena sudah banyak pengkhianat di sana, ikut ke penjajah. Maka kemudian setelah itu
mereka beragama penjajah. Aduh, sangat disayangkan kamu orang NTT nggak tahu sejarah NTT. Itu bang, yang menurut abang tahu itu cuma di Pulau Solor. Tapi sebelum Pulau Solor itu ada Islam lagi itu namanya. menyebar itu di sana. Bukan bang, bukan di situ bang. Bukan cuma di situ aja bang. Alamak. Betul bang. Saya tanya sama Anda, Belanda masuk ke NTT tahun berapa? 1000 apa? Belanda itu ya kalau menurut sejarah dari bapakku ya. Berapa? 1900 berapa ya? Islam masuk abad keberapa tadi ku bilang? Kalau itu bang saya tidak tahu bang. Islam masuk ke sana itu di abad ke-15. Belanda masuk abad keberapa? Mungkin itu di Pulau Solor bang. Mungkin itu di Pulau Solor. Ya ampun, ini kita berbicara mengenai NTT secara keseluruhan. Masa dia bilang masuk 1900, Ini, Bang. 1900 dia bilang. 1600-an. 1900 orang, aduh kacau nih sejarahnya nih. Enggak bang. Islam masuk di abad ke-15. Belanda masuk abad 16. Islam lebih dulu masuk daripada penjajah. Jadi yang mengusir kemudian penjajah di sana itu Islam, bukan kalian. Kalian itu pengikut dari penjajah. Naudzubillah tsumma Jadi naudzubillah ini setelah saya baca, ternyata Belanda masuk ke NTT yang dimasuki pertama adalah mayoritas Islam, yaitu di Solor. Solor, iya. Pada Iya tahun memang 1000, sasarannya Islam. Iya, pada tahun 1613 Belanda sampai di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Solor. Nah ini dia tempatnya Islam. Solor dimasuki itu pertama. apa? Pusat Islam di sana. Iya, Jadi yang saya mereka tahu, Pak. serang itu adalah pesantren-pesantren, kiai-kiai, ulama-ulama yang dihantam duluan sama Kristen Belanda. Nah, untuk melumpuhkan kemudian Islam di Solor, maka Belanda mengadakan apa? Taktik adu domba. Jadi dia merekrut orang-orang pengkhianat masuk menjadi krunya untuk menjadi mata-mata, memata-matai Islam Solor. Inilah yang mata-mata yang mengurus pakaian kotornya Belanda yang menjadi sekarang ini gitu. Sejarah kok nggak tahu kampungnya sendiri gimana ini Cak Ayu. Bukan dari sejarah. Subhanallah. Gini kan sejarah ini kan dari nenek moyang kita gitu. Iya, nenek moyang Anda itu temannya Belanda, temannya penjajah. Sementara nenek moyang kami dari abad 15 itu memperjuangkan kemerdekaan. Nenek Anda tertidur. Enggak, Sama. gini, Bang. Gini, Enggak Bang. mungkin nenek Anda Kristen, Belanda Kristen, baku tembak satu tempat ibadah. Enggak mungkin. Jadi maksud Anda Senin sampai Sabtu perang, hari Minggu Belanda dengan nenek Anda satu tempat ibadah gitu. Masuk permisi menir, iya. Ini pujang-pujang Indonesia ya? Iya. Masuk, kalian ibadah. Masuk dari dalam satu tempat ibadah. Begitu kemudian selesai kebaktian, 3 langkah mereka saling membelakangi. Begitu 3 langkah saling berhadapan, balik 1, 2, 3, begitu maksudnya. Lah nggak masuk akal. Jadi Yang enggak gini, ada Bang. yang ada itu kalian dipanggil, nenek kalian itu dipanggil sini. Di rumah masih ada beras, tinggal sedikit menir. Nah ini kamu bawa ini 1 karung pulang ke rumah. Tapi ingat, Raden ini kami ingin tahu di mana tempat pengajiannya. Baik menir. Nah itu keturunannya itulah yang sekarang menjadi bulu landak. Aduh mak, kayak mana ini? Belajar Gini, sejarah Bang. lah. Gini Bang, di setiap daerah itu pasti ada sejarahnya Bang. Ya tahu lah kita Islam masuk di abad ke-15, Belanda masuk di abad ke-16. Duluan mana? Masa abang memaksa saya, pahlawan saya sementara Kristen, masa mau disuruh Muslim pahlawannya? Sementara dia Kristen, Motang Rua tadi itu namanya. Dia orang Kristen kok, Alamak. melawan Belanda. La haula wala quwata illa billah. Sekarang pahlawan kamu beragama Kristen itu dari mana dia beragama Kristen? Memang dari dulu Bang. Dari dulu sebelum Belanda Siapa yang datang. membawa agama Kristen masuk di situ? Dari pribadinya. Dari mana dia memeluk Kristen? Dari pribadinya Bang. Nenek moyangku. Nenek moyangmu dapat agama Kristen dari mana? Dari pribadinya, paham kan? Nenek mau kiper dari pribadinya lah.
Serius bang. Kalau saya Tiba-tiba tanya dia juga, Bang, agama Kristen gak ada yang bawa gitu. kalau saya tanya sama abang, dari mana juga bawa datang agama Islam ke nenek moyang abang? Dari mana? Ya daripada orang Arab lah yang datang berdagang di Nusantara. Begitu juga saya jawab. Oh, berarti dari penjajah dong kalau begitu. Penjajah bang. Saya Oh, ada dari juga- penjajah. Udah selesai. Bukan bang. Terus Bukan dari mana? penjajah. Abang kan dari Arab. Ah, Saya terus dari Yerusalem. Wih, Yerusalem. Iya bang. Yerusalem. Iya bang. Yerusalem. Ya, Yerusalem Betul katanya. nggak bang? Jangan-jangan Babili yang kesana Dari Babili. Roma, agamamu dari Roma, bukan Yerusalem, enak aja. Dari Roma. Yes. Ya Tempat Katolik kedatangan Yesus Roma, itu bukan di Yerusalem Roma. ngarang Di aja. Yerusalem kandang Bethlehemnya bang. Yerusalem. Sejak kapan Yerusalem datang menjajah ya? Saya bacakan sejarah ya, itu saya menurut- bacakan sejarah. Bang, ini. Kristen masuk ke NTT ya. Sending adalah pekabaran Injil yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Maksud dan tujuan sending sendiri adalah untuk menyebarkan ajaran Kristen di tengah masyarakat, salah satunya masyarakat Indonesia. Sending mulai masuk ke Indonesia tahun 1613 di Nusa Tenggara Timur. Sejak saat itu pengabaran Injil di Indonesia semakin meluas sampai ke Ambon, Sumatera, dan Jawa. Jadi ini si Sending ini atau ya Sending ialah organisasi-organisasi yang melakukan pekabaran Injil atau penyebar luasan agama Kristen Protestan. Munculnya Sending bermula dari segolongan orang di Eropa Barat yang mementingkan kesalehan. Nah ini dia dari Belanda. Nggak usah lah malu-malu mengakui. Gini aja bro. Itu ajaran agama itu kalau ajaran agama kami itu bro, ndak pernah kami mengoreksi agama orang. Begitu aja intinya. Yakin. Jadi gini Ya, nih tidak guys, sumpah, sebenarnya Bisa suku masuk, asli suku NTT itu punya agama asli namanya Jingtiu nih. Coba cek deh. Suku Sabu mempunyai agama juga aslinya kan itu punya. namanya Jingtiu. Ya, jadi sebelum datang Belanda, orang NTT udah punya agama sendiri, agama Nusantaranya yang namanya ngarang-ngarang Jingtiu. kamu itu. Aduh. Lah, baca dong di sini nih. Suku Sabu tahu suku Sabu? Itu bang, gampang aja diakal-akalin itu. Namanya sosmed sekarang, bang, gampang. Lah, Set nggak percaya dia. kacau nih orang nih. Suku Sabu dikenal juga sebagai suku Sawu atau suku Hau di Kabupaten Namata, Pulau Sabu, Kabupaten Sabu, Ya, itu kan Provinsi kabupaten Nusa di Tenggara Bogor, kan? Timur. Sejak dulu Kamu sudah kan mempunyai di Bogor. agama kepercayaan agama kepercayaannya namanya Jingtiu, tuh. Jingtiu itu namanya. Sebelum Kristen itu. Ya sebelum agama itu bang, adat yang kita perlakukan. Makanya kan tadi ditanya kau Kristen dari mana? Kau bilang dari Yerusalem. Yesus semuanya bukan beragama Kristen. Gimana jadi ada dari Yerusalem? Ada tempat kelahirannya di Yerusalem kok bang. Oke, Yesus Kristen atau Yahudi? Kristen lah, Yahudi. Kristen Yahudi. Sekarang nih orang. Yesus Kristen. Kenapa ngarang bang? Kenapa Cukup menghibur. Anda mengatakan saya ngarang? Kalau Yesus Kristen, Yesus Tuhannya siapa? Allah lah. Kalau kau Tuhanmu siapa? Yesus. Jadi Tuhanmu beda. Dua dong. Gak ada dua. Makanya aku jelaskan sama abang. Itu kan kepercayaan saya. Jadi kepercayaan abang kan saya pahami juga gitu bang. Kalau mengoreksi tentang agama lain itu bang, tidak ada titik temunya bang. Masing-masing mempertahankan kepercayaan itu penting. Begitu bang pada intinya. Hanya Jadi kalau abang mau mengoreksi, lu kan nggak paham agama. Lu aja nggak tahu agama asli lu Bukan paham, bang. apa. Saya itu namanya masuk agama itu pasti sudah paham bang, bukan tidak paham. Ya, sekarang lu agama Kristen betul? Katolik saya bang. Oke, salam 10 perintah Tuhan 1 sampai 10 coba apa?
Oh itu nggak bisa saya dicoba bang. Lah, Ya coba abang yang saya tanya. Kalau memang abang lebih pintar dari saya lah. oke, ano kaya sa mga leka sa si kami sa mga Perintah di Allah, lo ya. iya leka ulit makrimal panay. Lo ta sa leka sa leka kote mo na sir basa memal faser basa Itu apa itu? Bahasa apa itu bang? Saya nggak tahu. Bahasanya Yesus. Bahasanya Yesus itu. Yesus. Aduh. Nggak ada itu Itu bang. Kami bahasanya terjemahkan dalam Yesus bahasa yang Indonesia. dia baca itu tadi 10 hukum Taurat tuh. Ini Bang Itu, Bang. Billy ini dia Yahudi. Ngerti enggak? Dengar dulu bang. Bahasa yang kami pakai itu adalah bangsa kebangsaan negara Indonesia, bukan bahasa Iya orang makanya luar coba negeri. 10 perintah Tuhan kan kau ngaku Kristen Katolik. 10 perintah Tuhan apa coba? Jangan memakai bahasa orang lain. Duh, Makailah bahasa negara kita sendiri. Parah. Nah, gitu bang. Jangan mencobai Tuhanmu katanya kan dia contoh Yesus. Jangan cobai Tuhanmu. Kalau abang memang Tapi gini, ini pertama kali kamu naik di sini. Udah tahu sering, kalau ini aku komal. sering nonton sama bang Juma ini bang. Oh, terus kenapa kok heran kalau ada diskusi mengkoreksi ini itu? Wajar kalau ada diskusi, Bang. Silakan. Ada diskusi. pikir Memang kau- memang wajar ini wajar, maksudnya sharing pikiran ini kan. Tapi kalau namanya sharing pikiran itu bukan saling mencelahkan agama orang lain, bukan. Gitu. Nah kan kalau Tidak ada sudah yang 10 perintah jangan Saling di dalam 10 perintah Itu jangan nggak membuat bisa, bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, kenapa kau membuat patung di gerejamu? Kenapa bang? Coba jelaskan lagi bang. Apa kau membuat patung? Nah Dilarang itu tadi. membuat patung itu 10 hukum Taurat. Janganlah itu membuat kau patung bagimu. Nah, gini bang, itu tadi kan, itu kan dari kepercayaan saya. Jadi kalau ada orang yang mengoreksi, contohnya kan, orang kan nggak bisa Iya, kenapa di dalam Alkitabmu tertulis jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bawah bumi atau di bawah air. Nah, kenapa sekarang di gerejamu ada patung? Kenapa itu? itu di ajaran baru ke ajaran lama itu bang, yang ada kata-kata seperti itu bang. Apa tadi Nah, itu bilangnya? 10 perintah Tuhan. Astaga Tuhan. Itu Asara Devarot 10 perintah Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Enggak ada bang. Kalau ajaran kami itu bang, enggak ada kata-kata seperti itu bang. Ya makanya 10 perintah Tuhan apa? Tuhan, ampun dah. Lu mah Kristen kagak paham apa-apa. Yang Coba pertama 10 perintah Tuhan. 10 perintah Allah kan, itu bagi kami. Iya, apa coba? Satu, yang pertama aku Allah Tuhanmu. Yang Terus? kedua, jangan menyebut Allah di sembarang tempat. Itu ketiga. Salah sayang, itu salah. Itu ketiga. Yang menyebut Ya, nama yang Tuhan Allah pertama itu Aku Allah Tuhanmu yang pertama. terus. Nah, yang kedua itu juga aku ndak ini bang, ndak terlalu apa namanya ya. Soalnya sulit Iya, juga itu. bagaimana kamu mau menjalankan ajaranmu kalau kau tidak tahu aturan dasar? Tuhan, ampun. Aduh, susah ini orang. Bagaimana kamu mengamalkan ajaran Kristen dengan 10 perintahnya itu yang adalah dasar landasan iman. Tapi kau tidak memaham bagaimana kau bisa bagaimana kau bisa jalan tanpa Google Map. Bagaimana kau bisa nyasar? Aduh. Masalahnya begini bang. Di situ dikatakan lo iya lo makanya malpane lo tasele kafesel, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, di bawah bumi, di bawah air. Lo tistakafe lo jangan kau sujud menyembah kepadanya. Nah, kenapa di dalam gereja kalian itu Katolik ada patung yang disembah, disujudkan, diberi penghormatan? Kenapa? Itu pertanyaannya. Itu tadi karena ajaran memang bang. Dari ajarannya memang begitulah ajaran manusia kami ini, orang Katolik. Oh, berarti bukan ajaran Tuhan, ajaran manusia. Ya, terima kasih. Iya, ajaran Katolik ya, agama Katolik. Agama Zeus. Ya memang dalam agama itu bang, bukan diciptakan, mungkin Muslim juga bukan dari Tuhan juga. Maksudnya itu kan semua itu yang dalam Al-Quran itu kan dari manusia yang ciptakan semua itu. Itu kan perantaraan aja itu, mungkin kata-kata dari atas ya dicetak Tolonan lah. gitu. Nah, gitu juga kami ya perantaraan aja.
jadi dicetak begitu ya, kami percayalah begitu bang. Masa tiba-tiba ada tulisan seperti itu, masa Tuhan sendiri yang cetak, kan tidak mungkin. Gak ada orang lain nih ganti otennya. Ini terlalu ini. Terlalu sulit ya pemikiran saya. Minta maaf lah ya. Ini kan cuman ini tadi tukar pikiran sama Bang Juma. Bang Juma sudah ngantuk kayaknya sudah ini. Bang, Enggak lah. minta maaf lah Bang ya. Netizen. Ya, sama-sama saudara. Cuman ini kan sekedar tukar pikiran aja tadi Bang. Kalau memang ada Ya, kelebihan kata-kata yang tidak terkenal dalam hati Bang Juma, saya minta ya, maaf besar-besarnya. sama-sama Bung, sama-sama. Belajar lagi Bung. Pesan saya, Bang. dalami Bible baik-baik ya. Iya Bang, iya. Kalau untuk mendalami, ya saya terimalah dari Abang. Semoga Siap. lancar, sehat selalu lah dalam sharing pikiran ini Bang. Dari aplikasi TikTok juga ini, semoga lancar, sehat selalu walafiat lah Bang. Amin. Ya, itu aja Bang. Mungkin Abang tidak terkenan lagi ya. Terima kasih aja Bang ya. Siap, nanti kita sharing lagi dengan ilmunya yang tadi ya. Iya Bang, terima kasih banyak. Iya, oke. Mungkin ada kesalahpahaman tadi Bang, saya minta maaf sebesar-besarnya Bang ya. Sama-sama saya Kalau juga bisa belajar sejarah dikit bro. minta maaf. Iya Bang, itu saya minta maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kata, ada kelebihan kata sama saudara-saudaraku ini, saya minta maaf. Ya, sama-sama Bang. Kami pun Terima di kasih sini banyak, minta Bang, ya. maaf ya. Iya bang. Semoga Saling Tuhannya memaafkan Yesus. kita toh. Ya. Iya Bang, terima kasih banyak Bang. Oke, sip. Ya. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin Bang. Iya Itu dia aminkan kan? ya, Bang. Ini siapa pakai nama Zulkifli M. Abbas nih? Fansnya Om. Nggak boleh begitu. Apa coba ngomong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Fans sama Bang Zuma nggak apa-apa. Soalnya tadi saya mau naik pakai akun satunya nggak disuruh nggak dijambak loh sama host. Iya. Cuma Tinggal di pengen mana Abang ini? Lampung. Kampung. Udah Ya, pernah udah pernah siap-siap ngobrol sama- aja kalau kelamaan pakai nama itu nanti dibully sama orang. Enggak Bang, ini nanti langsung diganti lagi namanya. Oh, Enggak, siap. semalam itu kan aku kan abis dengerin Abang live, nggak sengaja nge-scroll ke bawah. Nah ternyata di situ ada Ibu Darmis apa Darnis gitu yang bermasalah sama Bunda Rifa. Oh, Darmi, Iya, itu ya. si Darni itu kenapa dia? Ada Ya. chat host kayaknya kok nggak salah chat sahabat. Jadi begini, Bang. Aku debat sama dia hatuha. Aku membangun narasi lah ya kan. Nah, aku buktikan pakai dalil-dalil. Tiba-tiba dia kepentok. Langsung dia bilang, apa itu Muhammad itu mengambil istri ponaannya. Kata dia kan. Oke, aku pertamanya santai. Oke, tunjukkan dalilnya mana Nabi Muhammad mengambil istri ponaannya. Ah, ada itu surah ini surah Al-Ajab kata dia kan. Ah, mana dalilnya bahwa Nabi Muhammad itu tuduhan kata kan. Pertama aku masih santai bang. Lama-lama muak juga aku kan, dia bukannya malah koreksi dirinya, bukan perbaiki, bukan malah minta maaf. Langsung ku tantang dia, kau kataku mana dalilnya kalau itu ada ini ya. Ya kesal aku berkali-kali kita tanya, itu kan fitnah itu jadinya. Aku kalau seandainya sempat aku dalam diksiku berdialektika itu pernah aku memfitnah nggak pakai dasar dan bahkan bukan kalimat tanya yang kuajukan, laporkan aku kantor polisi. Akan ku bertanggung jawab aku pasti itu karena kita udah tahu konsekuensi kenapa kita hadir di sini kan. Tapi dia berkali-kali dari perbaiki sama Bang Handi, bukan Bang Handi udah bilang tuh bukan ponaannya. Nah iya enggak juga dia minta maaf gitu loh. Akhirnya ya itu tadi dia masuk menghujat lah karena sudah memfitnah dia gitu Bang. Dia didatengin sama api Medan apa? Didatengin ke Oh, iya. rumahnya. Iya. Ya ada fotonya didatangin sama API Lain Medan. kali ya kalau oten-oten udah menghujat, terus kita punya komen, lebih baik dia di mute, kemudian dijawab. Jangan dia dibiarkan bernarasi bebas loh. Karena itu hatuha Bagus. Bunda. Kalau kita hatuha kan kita kasih ke dia kesempatan bicara kan. Kecuali kita nggak hatuha. Terus Nah, Jangan menghujat. kan Lu di situ hujat, Bun. makanya
karena dia itu orang yang sudah lama dalam berdiskusi, karena aku tahu dia tuh jarang kebablasan. Maksudnya dia kalau udah terpojok kali, aku suruh dia tuh maksudnya kasih kesempatan dia untuk klarifikasi omongannya bahwa itu ndak pernah ada. Rasulullah tuh ndak pernah mengambil istri keponakannya, itu semua ndak pernah ada. Nah mungkin karena dia sudah terpojok atau apa, dia nggak klarifikasi sampai akhir, baru aku suruh kick sama host. Kick aja udah kataku, karena udah nggak kondusif gitu loh. Dia nggak mau mengakui bahwa dia kecuali dia gini ya, nggak ada ponakannya Yuda, maksud aku tuh istri anak angkat, gitu. Itu pun masih salah tuh, istri anak angkat. Nabi Muhammad nggak pernah ngambil istri anak angkat, karena itu diksinya udah tuduhan itu. Jadi itu makanya dia diturunkan, di kick sama Julius gitu. Nah, habis itu nggak sengaja kan scroll handphone, adalah ternyata itu Komal Kristen, ternyata ada Ibu Danis itu. Nah, Ibu Danis itu ditanya sama teman-teman Kristen lainnya, kenapa sama Ibu Uni Rifa gini gitu kan. Nah, intinya di situ ada teman-temannya yang Kristen itu bilang, saya juga ada potongan-potongan narasinya Saya. bukan itu Om Sugi. Jadi ada beberapa obrolan-obrolan yang dipotong-potong yang bakal diviralin, maksudnya biar buat Iya, jebakan untuk paham. orang-orang Islam gitu. Gini, brother, kami ya, saya yang ada di sini, kita tuh bukan orang botol yang hadir tanpa mau menanggung konsekuensi. Artinya begini, kalau memang saya bahkan tantang ini ya, saya tantang, kalian kan punya hak warga negara yang sama dengan saya. Dan masalah agama ini kan delik umum, bukan pendebat saja loh. Kalian yang merasa tersinggung dengan diskusi lintas agama ini, silahkan laporkan ke kantor polisi. Kalian punya hak. Masalahnya nanti ketika kalian melaporkan saya ke kantor polisi, kalian siap nggak dengan pembelaan saya terhadap hujah saya? Karena kalau seandainya nanti mental, saya bisa laporkan balik. Penistaan, pencemaran nama baik itu bisa saya laporkan. Siapkan argumentasi. Siap nggak kita diskusi di meja hijau? Kalau saya ini orang yang bahkan sering sekali berkata, silahkan kalian potong, karena saya punya dokumentasi setiap live saya itu, saya livekan, saya ada di YouTube. Jadi saya bisa ambil nanti, peristiwa ini kejadiannya begini. Kan kita nggak gampang-gampang aja masuk penjara ini. Jadi Justru nanti insya kalau Allah. Ya. Dan dengar ya teman Makanya muslim. semalam Sebentar. Jangan kamu nyimak di sana terus kamu sampaikan lagi di sini. Nggak usah nyimak di tempat Kristen. Nggak usah bawa ke sini lagi. Kita udah tahu itu Uni Ripa, udah tahu semua, udah tahu. kalau misalnya di persidangan, misalnya di itu kenapa kau begini? Kita kan ada dalilnya sesuai ayat begini, justru itu bisa hancur. Saya bahkan saya punya latar belakangnya Bang Bil. Ini mohon maaf ya. Saya dalam sebulan ini memang mendeklarasikan perang argumentasi dengan Polycardos. Kenapa saya punya potongan-potongan video Polycardos itu mempelintir ayat Al-Quran tanpa mengizinkan pembelaan terhadap agama Islam. Beda, mohon maaf nih. Komal Bang Luma ini bahkan kita mengundang orang Kristen untuk meluruskan kalau memang menurut mereka kita salah. Saya berhujah di komal saya, yang saya prioritaskan itu kalian yang Kristen aja naik, yang Muslim kadang saya tidak naikkan loh. Saking inginnya saya dibantah argumen saya. Contoh saya katakan, Paulus itu adalah orang yang banyak mengutuk, atau Paulus adalah antikristus. Saya punya data itu. Saya punya data dan itu punya tesisnya. Kalau mau dijurnalkan, saya bisa jurnalkan itu. Saya punya data dan ini silahkan dibantah sama Kristen gitu. Tapi tolong antitesisnya datanya juga berimbang gitu. Jadi saya tidak pernah khawatir seandainya saya mau begini. Tapi Darni itu kemarin itu blunder hancur banget dia itu, karena dia memfitnah. Padahal kita udah betulin nih, lurusin nih. Darmi itu dulu nggak pernah begitu. Kayaknya dia salah gaul dia salah berteman dengan teman-temannya. Justru dia dilarang Bang Bil. Kata kawan-kawannya tuh ya, kelas penghujat kayak si CP dan lain-lain bilang begini, jangan minta maaf katanya, karena kalau kamu minta maaf kamu ketahuan salah. Nah, si Julius bilang gini, dia kan curhat sama Ya Julius. benar. Semalam ngomong kayak gitu. Iya, jadi si Julius itu kan, Bu Darni ini kan curhat sama Julius karena dia masih ada rasa takut kan. Dijawab sama Julius, lah sekarang gini kau Bu Darni, kata si Julius, seandainya kau tertangkap polisi, pertanyaannya ada nggak kawan-kawan kau nolong kau?
Kan begitu ya. Nah, kenapa si CP, Sofiatul itu mereka-mereka sekiamat, mereka-mereka itu orang-orang yang namanya nggak jelas kabur. Bu Darni orang tahu di mana dia kerja. Saya orang tahu di mana saya kuliah, di mana saya kerja. Kalau seandainya saya menyalahi aturan negara, saya gampang diciduk kok. Nah, artinya apa? Darni ini mengorbankan dirinya, kan si Kores bilang tuh dia ini penebus hujat oten. Nah, jadi dia tuh gitu terpengaruh sama kawan-kawannya. Dilarang dia minta maaf kepada publik. Padahal di narasi yang dia bawa itu fitnah 1000%. Gitu loh. Gitu. Jadi semalam itu ada bahasa-bahasa di orang tuh mau rencana mau memotong-motong bahasanya Om Andi, Om Sugi sama Tante Rahma. Takutnya nanti ada sedikit Kita bahasa-bahasa sapa dulu. Udah. Kita yang sapa dulu jelek-jelek. Paulus. Udah kita tahu itu cerita basi sudah itu. Paulus, selamat malam. Selamat malam Bunda. Selamat Kristen malam. Muslim Bang. Kristen dong sampai mati. Oh iya ya, Paulus ya. Oke. Apa yang ingin disampaikan Bang? Silakan. Iya, yang mau saya sampaikan apa ya sebenarnya? Mungkin dari mau tim diskusi apa dengan- yang mau nanya saya nih, saya sudah siap nih sebagai silakan. penerima. Sama Bang Guru Zuma Anda. mungkin Bang Zuma lagi Ya. ngopi ya. Betul. Enggak, Iya, dia gimana? itu buka mic, silakan. Bang Zuma mau nanya dong, Bang Zuma mau nanya saya atau saya mau nanya Bang Zuma nih? Asik. Ya, terserah perasaan saudara. Kalau udah siap ditanya, saya yang bertanya. Kalau nggak siap ditanya, silakan Anda yang bertanya. Karena kalau saya bertanya itu berat pasti. Pertanyaan saya itu pastinya berat. Menurut Bang Dan Zuma, pasti oleng. Yesus itu agamanya apa? Pasti Bang Zuma? oleng nanti. Kalau saya Mila Ibrahim saya. Kalau Anda Kenapa kan bisa milih? ajaran Paulus, beda kita. Enggak Bang, sama lah. Oh beda, Nabi Abraham ngajarin apa, Kristen Paulus ngajarin apa, beda. Antara langit dan kolong kandang ayam, beda kita. Coba kita cari penengah lagi Juma, Bang Billy Yahudi. Kira-kira Kristen itu termasuk milah Abraham bukan? Silakan. Bukan. Ya karena mereka kan sunat tidak mau keselamatan, berarti tidak termasuk dalam perjanjian Abraham, nggak masuk. Nah, beda. Tuh, benar, Yahudi, kata Yahudi. Kata Islam, Kristen bukan milah Abraham. Kata Yahudi, Kristen bukan milah Abraham. Silakan, lanjut. Kristen itu agama pagan dan umat terkutuk itu Iya, berdasarkan literasi Yahudi dan literasi Islam dan juga realitas konkret yang ada. Pagan, Kristen itu penghuni neraka kekal, itu udah Umat pasti. terkutuk, pagan dan juga penghuni neraka. Penghuni neraka. Betul. Kalau saya pribadi Kristen itu pengikut Kristus, Bang. Oh enggak, itu bohong, itu bohong. Itu bohong. Yang dikatakan pengikut Kristus itu di dalam Yohanes 10 nomor 27. Yesus mengaku mengenal pengikutnya. Pengikutnya mengikuti Yesus dan mendengarkan Yesus. Sekarang kalau saya tanya, ucapan dan perkataan Yesus mana yang Anda dengarkan sampai Anda menyembah Yesus? Berat toh? Berat kan? Aku bilang kan, jangan Anda tawarin untuk ditanya. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Yohanes 10 nomor 27. Matius 28 nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Berat kan? Berat kan pertanyaan itu? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus mengajarkan apa? La ilaha illallah. Yesus Rasulullah, Isa Rasulullah. Itu yang Yesus ajarkan. Nah, tidak ada itu Yesus mengajarkan tiada Tuhan selain Yesus. Anda kan satu Tuhan katanya nih. Kalau bukan tipu-tipu, berarti harusnya Yesus itu mengajarkan tidak ada Tuhan selain Yesus. Mana dalilnya? Kalau satu Tuhan ente, kan enggak. Kristen itu agama paganisme yang dibentuk oleh orang Roma. 3 dewa yang kalian sembah. Itulah Kristen. Silakan. Ya itu kan menurut asumsi Bang Zuma ya. Itu kan? bukan Terkait asumsi, itu penyerat fakta. Kristen. Silakan. Anda bela agama Saya Anda. pribadi kan kalau
kata-kata yang saya tahu ya terkait Yesus ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena saya Nah, percaya pada aku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Itu kata-kata yang membuat iman Kristen saya oke. itu makin kuat. Oke, Seperti itu. akulah jalan. Nah, ada dua jalan tuh. Pertama, Yesus memberikan jalan keselamatan itu menyembah kepada yang mengutusnya. Yang kedua, jalan yang kedua adalah menyembah kepada dirinya, anak Maria. Anda melakoni yang mana, jalan yang mana? Akulah jalan dan kebenaran. Sekarang saya tanya ente, ada jalan yang dilalui oleh pengikut ajaran yang diajarkan Yesus, yaitu menyembah hanya kepada Elohim yang mengutus para nabi. Nah sekarang ente memilih jalan menyembah anak Maria. Kira-kira akulah jalan yang dimaksud Yesus itu menyembah anak Maria atau menyembah Elohim? Coba Anda jawab. Menyembah anak Maria. Bagus. Di mana Yesus mengajarkan menyembah anak Maria? Karena dia kan memang anak Maria, bukan anak Bang Zuma. Iya, Kan? saya tahu dia itu bukan anak gorila, tahu saya. Yang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan menyembah anak Maria? Ada Bang, kalau di dalil mah nggak ada Bang. Nggak ada kan? Nah coba. Tapi Anda keliru. Kalau berbicara dalil, bertaburan dalilnya di dalam kitab saudara untuk menyembah anak Maria. Banyak. Tapi yang mengajarkan dan jalannya bukan jalan yang ditunjukkan Yesus, tapi jalan yang ditunjukkan oleh Pak Ulus. Bukti Roma 10 nomor 9 salah satunya. Berang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan apa yang diucapkan mulutnya diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ini jalan yang Anda tempuh sekarang. Sedangkan jalan itu tidak dilakoni dan tidak diajarkan dan tidak dipraktekkan oleh Yesus dan orang Yahudi. Makanya Yesus mengatakan tidak ada orang yang bisa selamat selain yang melakukan kehendak Elohim. Di mana tertulis? Matius 7 nomor 21. Tak ada, harus melakukan kehendak Bapa baru bisa selamat. Kehendak Yesus? No, bukan. Harus kehendak Bapa. Makanya Kristen itu diusir. Di mana Kristen diusir? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuan, kurios, akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Elohim. Pada waktu terakhir kelak banyak orang memanggil aku Tuan, Tuan. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu, dan mengusir setan pakai namamu juga. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka ini? Kristen. Karena hanya Kristen yang melakukan itu. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan pedis. Pedis kan? Kalau dikatakan kemudian, saya percaya Yesus, dia adalah jalan, dia adalah keselamatan. Tapi faktanya Yesus justru mengusir Anda, kan menyakitkan itu Bang. Itu artinya Al-Quran tak keliru mengajarkan wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia kelak dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu akan menjadi musuh bagi mereka, dan yang mereka sembah akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia kepadanya. Apa pembuktian kebenaran Al-Quran? Berdasarkan Bible. Makanya ketika membahas Quran itu tak bisa lepas Bible, karena Bible ini adalah buku yang tersangka. Bible mengatakan ketika ada orang datang menyembah Yesus, Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Kan Yesus mengatakan tak ada keselamatan selain melakukan kehendak Elohim. Maka Al-Quran datang. Wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da.
wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, Yesus yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi orang Kristen. Dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang dilakukan Kristen kepada dirinya. Al-Quran loh. Surah Al-Ahqaf ayat 6. Ini jelas, Bung. Jadi kamu diusir menurut Al-Quran dan menurut Bible sendiri, kan kasihan. Ya kita belum tanya kemudian kalau di dalam kitabnya perjanjian barunya orang Yahudi. Oh bahaya tuh. Karena Elohim itu adalah Tuhan yang pencemburu. Gila tuh. Di dalam Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17. Tuhan akan datang dengan nyala api yang berkobar-kobar untuk membakar habis orang-orang yang makan babi dan makan tikus, balau, padale, pararang dan semuanya. Gila kan? Gila tuh. Ini siapa kira-kira nih yang diancam? Yang diancam di sini siapa? Yudaism, Islam, atau Kristen? Kristen, Pak. 3 kitab yang mengecam kemudian orang Kristen ini. Tapi apa yang terjadi? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Orang Kristen tak gunakan akal soalnya. Mereka sombong, mereka angkuh. Karena apa? Mereka menganggap mereka ini dari Yahudi, kami dari Israel, kami anak-anak Elohim. Itu dipoles, mereka punya otak dengan perkataan-perkataan manis, tapi faktanya tidak. Perjanjian baru milik orang Yahudi, yaitu kitab Tanak, mengutuk orang Kristen pemakan babi. Al-Quran mengutuk orang Kristen yang menyembah 3 Tuhan. Kemudian Yesus mengutuk orang yang menuhankan dirinya. Jadi mau kemana Kristen ini? Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa dikasih akal, dipertemukan dengan Yahudi, dipertemukan dengan Islam, tapi tidak juga bisa berfungsi akalnya. Itulah makanya dikatakan seburuk-buruknya makhluk. Kalau kambing dipelihara dari bayi diajarin, mungkin bisa dia. Burung beo diajarin dari kecil, bisa dia. Tapi ini ada orang tanpa diajarin, mampu bicara, mampu berpikir, mampu memilih baik dan buruk. Tapi giliran memilih Tuhan, anak orang yang dipilih untuk disembah. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Dan dikatakan oleh orang Yahudi ya sebagai Abu Dasara bidat. Dan Islam mengatakan kufur, kafir. Itu bahaya itu, Bung. Nah, berbahagialah ente pade yang ketemu dengan Islam, yang ketemu dengan praktisi Yudaism. Karena kalian bisa belajar keluar dari cangkang penjara dari doktrin dan dogma gereja. Ayo keluar, belajar ke Islam. Gimana sih menurut Al-Quran tentang kami ini? Gimana sih menurut kitabnya orang Yahudi tentang kami ini? Pelajari, telaah, tadaburin itu semua. Kaji baik-baik, gunakan akal sehat. Makanya saya sering berpesan, saudara-saudara Kristen, yuk jangan egosentris dalam beragama. Pelajari Bible-mu itu baik-baik. Dari sejarahnya, sejarah penulisannya, sanadnya, mata rantai penyampaiannya. Dari mana aja ini? Perkataan-perkataan ini dari mana aja? Minumlah darahku, makanlah dagingku. Ini perkataan-perkataan apaan sih? Kaji secara mendetail tuh. Kenapa? Salah pilih agama, neraka itu kekal. Neraka itu bukan ancaman nenek moyang, itu ancaman pencipta langit dan bumi. Neraka itu pasti. Seperti hari ini adalah hari Sabat. Sudah lewat Sabat. Besok hari Ahad, itu udah pasti. Itu masih goib. Hari esok, hari Ahad itu goib. Kita belum tahu jam 6 apa yang terjadi, jam 7 apa yang terjadi, jam 8 apa yang terjadi. Masih goib. Tidak ada yang bisa tahu. Tetapi tentang kepastian datangnya hari Ahad besok, itu tak akan pernah bisa kita ragukan. Setelah besok ada hari Senin, masih goib. Kita tidak tahu apa yang terjadi jam 6, jam 7, jam 8. Tapi kita sudah bisa pastikan Senin itu pasti ada. Dan benar, tunggu aja diam di rumah, duduk tunggu detik demi detik berlalu. Kemudian muncul menit, habis menit muncul jam hari Senin. Benar hari Senin, ternyata Senin itu ada. Tunggu lagi besok Selasa, benar Selasa ada. Tunggu lagi besok Rabu, benar Rabu itu ada. Artinya apa? Alam kubur itu ada, hari kiamat itu ada, dan apa? Kematian itu ada, kebangkitan itu ada, surga neraka pun ada. Dan kita akan digiring ke sana. Kita akan digiring ke sana. Jadi kalau Anda salah memilih keyakinan hari ini, hanya ada 2 tempat kita kembali. Jannah, taman yang indah, atau api yang menyala-nyala. Hanya 2 itu.
Saatnya lah Anda berpikir, Yesus mengusir, enyahlah, siapa yang diusir ini? Apakah orang yang memuji Tuhan Elohim? Tidak, yang diusir ternyata yang memanggil Yesus Tuhan. Dan itu siapa? Ya Kristen lah. Masa sampai segitunya dijelasin masih juga enggak mau ngah? La haula wala quwata illa billah. Maka Al-Quran mengatakan, titipan terakhir dari Al-Quran, setiap saya berdialog dengan orang Kristen yang masih bisa disadarkan apa? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Dan saudaranya adalah orang kafir, saling membantu di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir, dalam hal ini Kristen, adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Itulah kalian. Kalian adalah penolong setan di dalam manusia durhaka. Contoh, Yesus tidak pernah mengajarkan agar disembah. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Anda mengatakan tadi yang mana jalan yang benar menurut Yesus, menyembah Elohim atau menyembah Yesus? Anda mengatakan menyembah Yesus. Artinya besok ketika Anda punya anak, begitu anak Anda keluar dari rahim ibunya, dari istrinya, sudah bisa bicara, Anda akan ngajarin tuh, anakku, iya papa, kita ke gereja yuk. Ngapain papa? Nyembah Tuhan Yesus. Artinya Anda membantu setan di dalam menyesatkan manusia, termasuk anak Anda sendiri. Anak Anda nanti ngajarin anak Anda juga, anakku, ya kita ke gereja yuk. Ngapain? Nyembah Yesus. Berarti Al-Quran betul. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir menolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Kami mana ada anak kami begitu lahir kami ajarkan menyembah kepada Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Anak akhi Billy lahir diajarin menyembah kepada pencipta langit dan bumi, Tuhan Rabbus samawati wal ard. Sementara anak ente lahir, ente mengajarin menyembah kepada cucunya Maria. La haula wala quwata illa billah. Ya, inilah anaknya Maria maksud saya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir, dalam hal ini Kristen, adalah penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian, mungkin ada masukan dan tambahan atau bantahan, waktu dan tempat disenggol. Ya ini mungkin senjata dari Bang Zuma ya terkait menyalah daripada aku, kalian ada nabi palsu. Emang itu selalu senjata buat Bang Zuma untuk dipakai buat mengkibas orang-orang buat yang mengkibas untuk agama Kristen supaya nanti imannya luluh dan runtuh. Asik. Itu sebenarnya ini Bang, itu kan terkait nabi palsu yang Bang Zuma bilang. Itu sebenarnya sih itu kalau di dibuat nabi palsu itu kan kayak di Yeremia 3 ayat 2. Itu khusus buat orang Arab Bang. Nih saya baca ayat ya Bang ya. Di Yeremia 3 ayat 2. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri di pinggir jalan-jalan, engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun, engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Itu terkait nubuat nabi palsu juga Bang. Banyak Bang kalau terkait nubuat nabi palsu itu ada di Yeremia, terus banyak lah pokoknya lah seperti itu. Itu sebenarnya sih khusus buat orang Arab Bang. Itu sih ya mungkin kalau Bang Zuma mau percaya apa tidak ya itu sih ya mungkin ya terserahlah dari Bang Zuma sendiri deh, seperti itu sih bahasa Indonesia ya Bang ya, tapi buat orang Arab Timur ya Bang, seperti itu. Bang Zuma kepental ya? Sadli, Bang Zuma kepental. Saya sedikit tanggapi boleh nggak ini? Tadi ayatnya apa? Coba baca ulang lagi Bang. Ya, boleh. Itu terkait ya, buat nabi palsu. Ya saya berapa? Itu di luar dari bangsa Israel enggak. dan bangsa. Baca ayatnya dulu. Gini loh. Kalau kita diskusi itu gini loh Bang. Kalau kami umat Islam bisa mengatakan nabi palsu itu Paulus berdasarkan konteks dan teks ayat Anda, bukan cocokologi apalagi cocokmologi. Ya, nih silakan Bang Zuma ya. Itu tadi dari Paulus mengatakan bahwa nabi palsu itu dari Arab katanya berdasarkan ayat yang dibaca. Monggo Bang Zuma. Oh enggak, jangan coba-coba mengatakan nabi palsu itu dari Arab.
Coba Anda lihat, sederhana aja kita melihat tuh. Jangan Anda kemana-mana. Di situ tidak ada dikatakan nabi palsu dari Arab, nggak ada cerita di dalam perjanjian barunya orang Yahudi dan perjanjian barunya orang Kristen yang mengatakan nabi palsu itu dari Arab, nggak ada. Bisa kita taruhan. Ini di ayatnya Bang, di Yeremia 3 ayat 2. Sabar dulu. Jangan Anda mengarahkan ke orang Yahudi. Ini Kristen dengan Islam nih yang berbicara. Jangan kita bawa kitabnya orang Yahudi. Nanti Anda bisa gondol kubuat. Sekarang permasalahannya adalah Yesus dulu. Yesus dulu yang Anda pahamkan kepada saya. Coba Anda baca Matius 24. Apa yang dikatakan di sana? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Ini Yesus mulu. Ia mengatakan pembinasa keji itu berdiri di tempat suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Berarti kalau berbicara mengenai Nabi Daniel, ya harus berbicara tentang apa yang diuraikan oleh Nabi Daniel. Jangan berbicara ke Yeremia, karena Yesus tidak pernah mengatakan tentang pembinasa keji atau nabi palsu di Yeremia. Jangan. Kalau Daniel yang dijadikan rujukan oleh Yesus, ya kudu harus Daniel dong yang harus menjadi rujukan. Karena Yesus mengatakan itu. Jangan kemudian Anda pindah kemana-mana. Malu kita. Kita ngambil kemudian pengajaran-pengajaran yang tidak berkesesuaian dengan agama kita. Kalau Anda Kristen, gunakan perjanjian baru. Apa kata Yesus? Itulah yang Anda gunakan. Jangan larinya kemana-mana. Apa kata Nabi Daniel? Contoh, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan teos-teos kekejian yang membinasakan. Sekarang permasalahannya, sejak dihentikan korban sehari-hari, ini yang menghentikan korban sehari-hari siapa? Dan menegakkan dewa-dewa kekejian itu siapa? Nabi Muhammad pernah menghentikan kurbannya orang Yahudi? Tidak. Tapi kalau nabimu Saulus menghentikan kurban lalu menggantikan sekali saja kurban manusia, itu siapa? Pembinasa keji itu menghentikan korban loh. Korban hari-hari dihentikan. Di dalam Daniel 12, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan kemudian. Lalu di Daniel 9, raja itu akan membuat perjanjian yang menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan menghentikan korban hewan antara Nabi Muhammad atau Nabi Saulus? Di mana di antara kedua nabi ini yang menghentikan itu? Al-Quran surah Al-Hajj di ayat 34 dikatakan begini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaqan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban agar mereka menyembelih atas nama Allah, atas rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan ternak. Hewan ternak di Islam. Lalu Idul Kurban sebentar lagi hewan ternak, berarti tak menghentikan apa yang dilakoni oleh Allah bersama hambanya Abraham alaihissalam masih dilakukan oleh umat Islam. Sedikit lagi kami akan kurban hewan. Pembinasa keji menghentikan kurban hewan, menggantikannya dengan manusia. Itu siapa? Jawab dengan jujur. Ini Yesus yang mengatakan, jangan lari kemana-mana. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, siapa pembinasa keji itu? Yang menghentikan kurban hewan. Nah sekarang siapa tuh yang menghentikan kurban sehari-hari? Orang Yahudi kan setiap hari tadinya, kemudian berkurban ketika ada di antara mereka yang kemudian melakukan pelanggaran. Kita lihat di dalam Daniel 7 nomor 25. Dia
akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang yang kudus milik yang maha tinggi. Dia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Maksudnya ada oknum yang membantah firman Tuhan dalam kitabnya para nabi, menganiaya orang-orang suci, lalu kemudian berusaha mengubah hukum, dan mereka diserahkan ke dalam tangan selama 1 masa, 2 masa, 3 masa sampai datangnya Islam. Saya ingin Anda jujur kepada saya malam ini juga. Apakah Paulus ini menentang firman Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat? Apakah Paulus ini berusaha merubah hukum Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat atau tidak? Jawab. Tidaklah Bang Zuma. Hah? Tidak merubah. Tidak merubah. Jadi hukum Mana Taurat berani itu saya. tetap berlaku. Tetap berlaku. Tetap berlaku. Berarti Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan apa? Untuk menyelamatkan manusia. Loh, baca Galatia 3 nomor 13, baca Efesus 2 nomor 15. Untuk itulah Yesus mati. Dengan matinya dia, Yesus telah membatalkan hukum Tuhan, yaitu Taurat, dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Kena enggak Paulus di sini? Kenalah. Kena. Filipi 3 ayat 8, hukum Taurat sampah. kata Sampah, Paulus. kotoran. Coba, kena enggak Paulus? Kan Yesus mengatakan, si pembinasa keji itu akan berdiri di tempat suci, ngaku-ngaku utusan Tuhan, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, Nabi Daniel menubuatkan kemudian si pembinasa keji itu akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Coba, kalau Nabi Muhammad menentang nama yang maha tinggi, firman maha tinggi itu yang mana? Nabi Muhammad menyampaikan kemudian Nabi Musa begini, Nabi Ibrahim begini. Semua disampaikannya kemudian terurai, terinci. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa adanya. Tidak pernah Nabi Muhammad kemudian membatalkan hukum Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lalu mengambil terjemahan kitabnya Bani Israel menempelkan di Al-Quran. Itu tak pernah. Tidak pernah Nabi Muhammad mengambil satu keadaan dengan matinya Pak bom maka hukum Taurat dibatalkan dan hukum yang berlaku sekarang adalah ini. Tidak pernah. Tapi kalau Paulus, dengan matinya anak Maria di atas tiang salib, dia telah membatalkan firman Tuhan dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Artinya Yesus itu membatalkan hukum Taurat. Kata Paulus. Kata Paulus, kata saya berarti kata Paulus. Ya iya, kata ente. Kata pendiri agama Anda, si pembinasa keji. Kenapa saya mengatakan bahwa si pembinasa keji itu adalah Paulus? Coba Anda lihat Matius 24, buka sekarang. Baca satu perikop. Apa yang dikatakan? Jadi apabila kamu melihat si pembinasa keji berdiri di tempat suci, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini pernah enggak Nabi Muhammad melakukan ini? Membuat orang-orang yang ada di Yudea itu melarikan diri. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun mengambil barang-barang dari rumah. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ini ketika kemudian orang Katolik membumi hanguskan Yerusalem ini, cerita ini. Lalu dikatakan apa? Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat
sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus. Yesus mengulang kedua kalinya. Camkanlah wahai murid-muridku Bani Israel, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Ini kata Yesus. Berarti si pembinasa keji ini menurut Yesus ngaku-ngaku bertemu Yesus. Sekarang siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, saya yakin Paulus. Ya, Cuma berarti kan pembinasa saya tadi kejinya bilang adalah pembinasa keji, tapi kenapa dia bisa membangkitkan orang mati dan dipakai sama Tuhan, Bang? ini kan sudah dikatakan oleh Yesus. Pada saat itu kamu melihat ada orang berkata, dia katakan gini, sebab nabi-nabi palsu akan muncul, mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ketika Anda terheran-heran, ya Paulus itu adalah pembinasa keji, tapi kenapa dia bisa kemudian ini dan itu? Kan Yesus sudah mengatakan tanda-tandanya melakukan mujizat, sampai akibat dari mujizat yang dilakukan itu menyesatkan banyak orang, karena orang terheran-heran seperti Anda. Ini Bible yang mengatakan itu loh. Saya hanya membantu untuk menguraikannya, karena kalau pendeta Anda nggak mungkin lah, habis perpuluhan kalau Anda punya pendeta menjelaskan ini, habis. Saya nggak ada tendensi, saya sayang sama ente, hanya karena kasih sayang Islam yang makanya saya mau menyampaikan ini. Anda nggak bayar saya tidak butuh ketenaran, tapi karena Anda adalah saudara saya sampaikan. Sebab nabi-nabi palsu akan muncul, mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Yesus mengulangnya di data nomor 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ingat, Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi, bukan dengan orang Kristen. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun, si Yesus ada di padang gurun. Ketika Paulus ke Damsyik, dia mengatakan bertemu dengan Yesus, dia mendengarkan suara, dia melihat cahaya. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 12 nomor 22, tanda-tanda orang yang kerasukan roh setan adalah buta. Paulus ketika sedang mendengarkan suara dari langit, menurut dia, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tiba-tiba dia buta. Berarti yang menemui Paulus ini roh jahat. Roh jahat ada cahaya putih sih, Bang, manggil Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Masa roh jahat bilang bisa seperti itu, Bang? Lah, Yesus itu kali, Bang. Bukan, coba Anda baca di dalam Matius 12 nomor 22. Yesus sudah mengatakan itu. Yesus sudah menjelaskan itu, bahwa tanda-tanda orang kerasukan roh jahat adalah buta. Coba Anda baca. Udah pernah dengar sih, Bang. Tapi kenapa kenapa dari salah satu ada murid Yesus itu yang menyembuhkan dia, Bang? Dari siapa yang mana ya? Ananias kan? Itu iya, betul, Ananias. Nah, sekarang permasalahannya adalah kejadian itu setelah Yesus mengaku terangkat ke langit. Sekarang mari kita urai. Di dalam Yohanes 16 nomor 7, apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Adalah lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang. Maka Yesus harus pergi, sebab kalau Yesus tidak pergi, roh kebenaran tidak akan datang, penghibur itu tidak akan datang. Oke, nah pergilah si Yesus ceritanya kan. Lalu kemudian yang datang setelah Yesus menurut Yesus itu siapa? Ayo. Menurut Yesus dalam Yohanes 16:7, yang datang setelah dia terangkat ke langit itu siapa? Bung. Menurut siapa, Bang? Maaf, menurut Yesus. Menurut Yesus, yang datang setelah dia terangkat ke langit untuk menggantikan misi kedatangannya itu roh kebenaran
atau Yesus? Nggak bisa disimpulkan juga sih bang, mau dibilang roh kebenaran atau dibilang Yesus sih. Bagaimana Kalau menurut ceritanya? saya. Di dalam kitab saudara, saya ulang lagi, di dalam kitab saudara Yohanes, Iya, kalau Yohanes nih pernah aku baca sih roh 16. kebenaran bang. Roh kebenaran kan? Iya, kalau Nah, aku roh kebenaran. percaya. Tapi kenapa di dalam kisah pewarta 9 yang datang kepada Ananias itu adalah Yesus? Yang mana yang benar? Bohong dong. Yang mana yang benar? Yang datang kepada Ananias ini benar Dua-duanya Yesus? benar bang. Oh, ini butuh obat kombantrin Kan ini. bang, kalau ibaratnya kan ya satu hakikat kan benar berarti bang, sama sih benarnya bang. Kalau satu hakikat, kenapa Yesus mengatakan kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang? Aku harus pergi supaya roh kebenaran itu datang. Sebab kalau aku tidak pergi, dia tidak datang. Jadi harus aku pergi. Tahu-taunya begitu Yesus pergi, ada dua pembohong yang muncul. Siapa? Ananias atau si Lukas yang menceritakan Yesus datang kepada Ananias. Yang kedua, Yesus datang kepada sebagai manusia, Paulus. Bang. Ini kan jati dirinya manusia makanya. Jadi kan Loh. nggak dua-duanya datang bang satu-satu. Gimana Karena kan dia jati ceritanya? dirinya manusia. Saya tanya dulu. Roh kebenaran yang dimaksud di sini menurut saudara siapa? Roh Kudus. Bapak itu sendiri yang ada di dalam roh. Apa? Bapak itu sendiri yang ada di dalam roh Yesus. Mana ada pernah diajarkan bahwa Tuhan itu adalah roh? Roh itu makhluk. Ini yang dimaksud Yesus datang. Ini roh kebenaran adalah bukan Yesus. Karena kalau Yesus yang datang lagi, ngapain dia pergi? Sementara Ananias mengaku, Lukas mengaku Ananias didatangi oleh Yesus. Sementara Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah Roh Kudus, bukan aku. Yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, bukan aku. Tapi Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus. Sementara Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, apa kata Yesus? Percaya dia atau jangan percaya dia? Bung? Si pembinasa keji ini, kata Yesus, akan mengaku bertemu aku di padang gurun dan di dalam bilik penjara. Menurut Yesus, percayalah dia atau jangan percaya? Percaya. Ya Allah ya Karim. Enggak, tapi gini loh bang. Di mana Bang Zuma Yesus percaya mengatakan kalau percaya? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Jelas-jelas Yesus mengatakan, jadi apabila engkau berkata, ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Alamak. Ini susah saya berdialog kalau orang yang tidak punya akal dan suka nipu-nipu kayak Paulus, Bang. Mau sampai kapan? Ini sudah itu memang berjam-jam. benar, Nah, sekarang itu benar. saya ulang lagi. Tapi Yesus saya boleh tanya mengatakan, nggak, Bang? tunggu. Yesus mengatakan, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, jangan kau percaya. Atau Yesus mengatakan, percayalah dia. Mana yang benar? Ya, jangan kau percaya. Terus kenapa kau percaya Paulus? Kenapa? Yesus mengatakan jangan kau percaya kalau ada yang Paulus, mengaku Bang, bertemu saya dengan nggak percaya saya. Paulus. Hah? Siapa yang percaya Paulus, Bang? Jadi saudara nggak percaya kepada Paulus? Ya enggak lah. Terus kenapa Anda menjadi Kristen? Udahlah, nyerah saya Bang, nyerah. Penyampaian firman, Bang. Penyampaian firman kan Paulus kan penyampaian firman. Udahlah, saya angkat tangan. Anda tidak percaya Paulus, tapi sekarang Anda mengatakan dia kan penyampaian firman. Hancur. Udah. Saya mau minum kopi dulu. Ayo Bang Handi silakan, atau Andina yang lain. Ampun saya. Hancur. Lanjut Bang Handi. Bang Zumanya udah ampun lah. Iya, Berarti ampun kita saya Bang, ampun. Gimana ceritanya? Saya menghadapi udah ini ampun, manusia tulang Nggak ada presto. lawan. Ya nggak ada lawan.
Oke. Belajar lagi. Aja asal jangan Anda mati dalam Saya bilang kekonyolan Pak Bombong, aja lah. Pak Bombong, Bang Zuma katanya ampun katanya dibilang. Iya. Udah Ya nggak apa-apa. Sekarang pesan saya, dalami Bible Anda itu, ya meskipun Bible Anda itu hanya selevel surat kabar robek bagi saya, tapi minimal Anda dalamilah baik-baik. Oke, saudara, thank you ya. Iya, Bang. Silakan yang lain. Iya, Bang. Ya, terima kasih. Bro. Iya, Bang Handi Sebeles. Lu kenapa sih betah jadi Kristen, kenapa? Betah lah, Bang. Ya sama aja kayak Bang Handi betah jadi Islam, kenapa? Gitu kan. Pasti kan ada jawabannya Apa yang tersendiri, membuat saya betah menjadi seorang muslim? Karena jelas sembahannya jelas gitu loh. Sama sih juga, Bang, jelas karena Yesus saja juru selamat buat saya, seperti itu. Makanya saya betah. Yesus juru selamat, dia sendiri nggak selamat di tiang salib. Ya emang tujuan Gimana? misinya kan emang untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia, dia sendiri mati di tiang salib. Gimana? Ya kan dia kan akan bangkit lagi pada hari ketiga. Makanya kan dia menyelamatkan Bang Handi, semua yang ada di Indonesia itu diselamatkan. Seperti Dia sendiri nggak selamat, mana bisa menyelamatkan? meskipun yang nggak selamat kan dia tetap bangkit, Bang. Siapa yang bunuh dia di tiang salib? Bang? Siapa yang bunuh dia di tiang salib? Dia nggak bunuh diri. Siapa yang bunuh dia? Misinya dia itu ya untuk disalibkan, Bang. Dia nggak bunuh diri. Saya nggak bilang bunuh diri. Siapa yang bunuh dia? Bro, siapa yang bunuh Yesus? Ya yang bunuh Yesus mah yang nggak percaya sama dia, Bang. Kenapa dibunuh? Ya pokoknya yang nggak bunuh yang nggak percaya sama Yesus, itu aja sih poinnya kalau dari saya. Enggak, kenapa dibunuh? Karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia punya salah nggak? Dia suci kok. Kenapa dibunuh orang tidak bersalah? Bang, ini pertanyaan kemana-mana itu tuh aja. Jawabannya ntar ulang-ulang lagi. Terus mau ngapa lagi? Terus manusia gak? Itulah Terus nanti pertanyaannya. Memang harus diulang-ulang. Bang Andi itu mulu pertanyaannya. Terus anak Maria gak? Ntar di samping Maria di surga dia tetap Tuhan atau apa? Itulah Terus, nanti pertanyaannya. Ini kalau disalib, Saya turun aja kalau gitu. kalau mau ngomongin masalah salib memang itu doang, nggak apalagi masa mau dikarang-karang. Gimana sih lo? Ya, pertanyaan Bang Andi itu udah saya simpan dalam memori dalam-dalam, udah saya ingat. Atau saya robah? Mau yang ditinggiin? Oke, saya tinggiin ya. apa tuh? Nggak ditinggiin materinya. Mau? Sanggup? Boleh, biar belajar boleh. Coba ya. Menurut kamu, yang di dalam Bible itu, apakah semua firman Tuhan atau ada karangan manusia? Itu pengetahuan baik dan buruk, Bang. Saya tanya baik-baik loh. Ini saya rubah loh. Menurut kamu, yang ada di Bible itu, khusus perjanjian baru aja deh. Apakah perjanjian baru itu semuanya firman Tuhan atau ada yang bukan firman Tuhan? Siapa suruh lo, suruh tinggiin lo. Gak bisa jawab kan? Makanya gue kasih pertanyaan anak SD biar lancar lo. Bentar ya, gue sambut dulu tamu yang naik. Victor, selamat pagi Victor. Ya, selamat pagi Bang Andi. Apa kabar? Baik, puji Tuhan baik. Puji Tuhan siapa? Yesus apa bukan? Bang Handi, Ya. iklan dulu teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya, saya informasikan bahwa Komal kita ini disponsori oleh The Sign
skincare. Nah, udah pintar kan saya sekarang. Jadi teman-teman yang ingin memutihkan, membersihkan plek-plek hitam yang ada di wajah dan seterusnya, membersihkan noda dosa yang ada di dalam tubuhnya, silakan hubungi hostnya ya di bio, di profilnya. Kebetulan ini adalah usaha beliau adalah ownernya. Saya hanya dibayar aja untuk mempromosikan. Ini milik Bang Handi pribadi, milik Bang Sadli ya teman-teman. Beliau bekerja sama dengan Mbak D membuat sebuah perusahaan, insya Allah akan menjadi perusahaan besar. Dan ini sudah ada balai pomnya, sudah halal semua. Jadi yang ingin membersihkan giginya, biji matanya yang hitam mau diputihkan, alisnya yang mau diikutkan putih, pokoknya semua bersih ya, insya Allah. Silakan pesan ke Bang Sadli ya. Ini promosi aja untuk meringankan bebannya Bang Sadli juga dalam menjalankan tugas sebagai admin. Ya. Karena udah 3 bulan nggak digaji. Ya, karena sudah 3 bulan tidak digaji. Ini serius. Jadi kita bukan apa istilahnya tuh, kalau ada kan banyak tuh yang minta kita untuk promo-promo. Ada yang endorse tapi kita nggak terima. Ada yang minta 15 juta per bulan, kita tolak. Ada lagi yang umroh, kita bukan nggak mau kerjasama sih, tapi belum, kita nggak kepikiran untuk mencari duit gitu ya teman-teman. Ada juga Bang yang mau endorse, dia kasih Bang cuma 100 juta, tapi endorse apa? Game slot. Iya, game slot itu juga ada. Itu udah berapa orang tuh yang minta gitu. Tapi karena memang usaha ini kita sudah rintis 4 bulan kurang lebih, saya sendiri yang terjun langsung ke pabriknya. Alhamdulillah kita bisa per bulan ini kita sudah launching, dan nanti kita akan buka secara resmi. Entah kita Bundaran HI akan kita tutup kiri kanan ya untuk meresmikan nanti produk kita ini. Kita undang kemudian Presiden Amerika dan juga panitia surga untuk datang gunting pita nanti ya. Jadi teman-teman yang ingin kemudian pesan, silakan menghubungi Bang Sadli, dan jangan chat ke saya. Ada yang ngechat ke saya kan tidak pernah minta untuk chat ke saya. Ada juga yang ngechat saya kurang kerjaan. Jangan ke saya bukan pebisnisnya. Ini Bang Sadli yang memang punya, dia ownernya bersama dengan Mbak D. Saya hanya narasumber sebagai. Ya, gimana? Iya, laki-laki perempuan bisa. Laki-laki perempuan. Apa itu kalau laki-laki ada produk lainnya atau perempuan ada lainnya, atau sama aja? Sama aja, akhi. Karena iya sama yang manusia jadi-jadian, yang setengah matang, setengah udang, setengah cumi, boleh semuanya. Boleh. Yang mau memutihkan ya semuanya ketek, semua pokoknya bisa.